Bab 158. Kesalahan terbesar kamu. Melihat muka asing ini, Erik berkata dengan kaget, "Kamu mengenalku?" Tuan Yan bergegas berkata, "Aku pernah melihat video wawancara Anda, pertarungan Anda dan Jack sungguh membuat kami salut." Seusai berkata, dia bergegas melambaikan tangannya, semuanya mundur. Menurut Tuan Yan, Erik bisa menantang Jack, itu berarti dia setidaknya satu level dengan keluarga Su. Keluarga besar seperti itu bukanlah sosok yang bisa disinggung oleh klan Yan yang kecil. Erik juga sedikit kaget, dia tidak menyangka bahwa video itu juga masih ada efek seperti begitu. "Kalau begitu ada apa kamu datang ke sini hari ini?" Erik langsung saja mengambil resiko saja, dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Yan sedikit tercengang, dia berkata dengan marah, "Apakah kamu cari mati? Apakah Tuan Qin adalah orang yang bisa kamu singgung?" Direktur Sa berkata dengan canggung, "Tuan Yan, apa latar belakangnya? Bukankah hanya membawa seorang Grandmaster saja?" Perkataan ini semakin menambah rasa takut Tuan Yan terhadap Erik. Dia membentak, "Bahkan pengikutnya saja adalah Grandmaster, apakah kamu tidak mengerti apa latar belakang di belakangnya?" Direktur Sa langsung sadar, ekspresinya berubah, dia bergegas meminta ampun, Tuan Qin, maaf, aku tidak tahu identitas Anda, barang yang aku hutang kepada Anda akan segera aku kembalikan." Tidak, aku kembalikan 2 kali lipat." Erik mengelengkan kepalanya, dia berkata, "Tidak cukup." Direktur Sa mengertakkan giginya, 10 kali lipat. Erik menunjuk ke arah pedang yang berada di tangan Direktur Sa, dia berkata, "Aku sudah bilang, pedang itu adalah bunga yang aku simpan." Direktur Sa sekali mendengarnya, dia langsung menyimpan pedangnya, dia mengelengkan kepalanya, "Tidak. Selain ini, aku bisa menyetujui segala persyaratanmu. Kalau begitu kamu pergi mati saja." Kimi menghentakkan kakinya dan aura Grandmaster langsung menyebar. Direktur Sa hanyalah orang biasa saja, aura yang mengerikan ini langsung membuatnya berlutut. Tuan Yan menghempaskan nafasnya, Direktur Sa mengapa harus demi sebuah pedang dan menyinggung Tuan Qin, menurutku berikan saja pedang ini kepadanya. Direktur Sa mengertakkan giginya dan berkata, "Tuan Yan, pedang ini bukanlah pedang biasa, kabarnya ini adalah barang peninggalan dari salah seorang dewa perang. Harganya tidak bisa dinilai. Asalkan kamu membantuku membunuh Erik ini, aku akan memberikan pedang ini kepadamu secara gratis." Tuan Yan menyipitkan matanya, dia mengamati pedang itu. Memang bukanlah barang biasa. Mata Tuan Yan bersinar, tatapannya terlihat sangatlah menginginkannya. "Sayang sekali, meskipun pedang ini sangatlah berharga, namun aku juga tidak boleh menyinggung sebuah keluarga besar karena ini." Setelah itu, Tuan Yan menghempaskan nafasnya. Direktur Sa berkata, "Tuan Yan, di sini adalah kota Yun. Kita bunuh dia, siapa juga yang tahu. Sekalipun dia punya latar belakang yang seberapapun menakutkan, mereka juga tidak bisa menyelidikinya." Tuan Yan diam, seolah sedang menunggu perkataan selanjutnya dari Direktur Sa. Direktur Sa melanjutkan, "Bocah ini hanya membawa seorang Grandmaster saja, dengan kemampuan Anda, kamu bisa membunuhnya dengan mudah. Sampai saat itu, pedangnya akan aku serahkan. Uang yang aku janjikan juga akan aku berikan semuanya." Perkataan ini dilontarkan, Tuan Yan ini sepertinya mulai terguncangkan. Dia memang adalah orang yang serakah, dia dihormati hanya karena dia sangat kejam. Pedang di hadapannya ini sekarang nilainya tidak bisa diperkirakan, bagaimana mungkin dia bisa tidak terguncangkan? "Tuan Yan, jangan pikir lagi." Direktur Sa melanjutkan, "Bunuh bocah ini adalah sebuah transaksi yang pasti untung." Tuan Yan menyipitkan matanya, dia berkata, "Tuan Qin, binatang mati karena makanan, manusia mati karena harta, semoga kamu jangan menyalahkan aku." Erik menghempaskan nafasnya, dia bergumam, "Memang saja, dengan mengandalkan nama memang tidak bisa menaklukkan orang lain. Beraksi." Tuan Yan mengerakkan tangannya, dan seusai perkataannya dilontarkan, bawahannya langsung menyerbu. Tuan Yan membawa 4 orang Grandmaster, semua dari mereka tidak ada yang lebih lemah daripada Kimi. Kimi bergegas berdiri di hadapan Erik, dia berkata, "Dasar tidak tahu diri.
Tuan Yan tidak banyak bicara, dia berkata, gunakan waktu paling singkat untuk mengakhiri pertempuran. Baik, keempat orang itu nyaris turun tangan pada waktu yang sama. Direktur Sa memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas kabur ke samping dan takut dilukai. Kelima Grandmaster beradu kemampuan, seketika seluruh ruangan menjadi berantakan, semua perlengkapan hancur dalam sekejap, teanga dalam yang kuat membuat angin bersuara kencang. Erik tetap tidak bergerak, dia tenang sekali dan sekalipun berada di tengah-tengah medan tempur, ekspresinya juga sama sekali tidak terlihat berubah. Dor. Meskipun kemampuan Kimi sangatlah hebat, namun ketika menghadapi 4 orang Grandmaster, tidak lama kemudian dia juga mulai kalah. VTTT. Sebuah tinju yang kuat menghantam dada Kimi, dan langsung membuatnya terbang berpuluh-puluh meter bagaikan sebuah bom yang dilontarkan dan dia menabrak tiang hingga hancur. Dada Kimi longsor ke dalam, dia mencoba beberapa kali untuk bangun namun terakhir tetaplah lemas dan lumpuh di lantai. Tuan Qin, di sini kamu tidak bisa mengalahkan aku. Tuan Yan mengelengkan kepalanya, kesalahan terbesarmu adalah hanya membawa 1 Grandmaster saja. Tangan Erik mengetuk kursi dan berkata dengan santai, apakah kamu tahu kesalahan terbesarmu? Tuan Yan tertawa terbahak-bahak, aku tidak tahu, tolong Tuan Qin beritahu aku. Erik menghempaskan nafasnya, kesalahan terbesarmu adalah demi sebuah pedang dan menyinggungku. Hahaha. Tuan Yan langsung tertawa terbahak-bahak menghadap ke langit, sekarang kamu sudah dikepung, kamu masih berani berkata seperti begini. Erik tidak berkata apapun, dia tiba-tiba bangun dan sekedip mata langsung datang ke hadapan Tuan Yan. Sepasang jarinya bagaikan spaner dan langsung menggigit mulut Tuan Yan, dan mengangkatnya begitu saja. Suka tertawa ia. Erik mencibir. Tuan Yan berusaha mengelak, namun dia menyadari seluruh tenaga dalamnya seolah tersegel, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Aku sudah cukup mendengar permohonan ampun kalian, jadi kamu sebaiknya menutup mulutmu saja. Erik mengelengkan kepalanya. Seusai berkata, kedua jarinya menggunakan tenaga, dan terdengar suara retak, dagu Tuan Yan langsung hancur. Keempat Grandmaster lainnya langsung menerjang ke arah Erik. Badan Erik seolah sangat ringan, dia lalu lalang dari samping keempat orang itu menggunakan semua kekuatan, namun sama sekali tidak bisa menyentuh Erik. Dor. Di saat ini, aura Erik benar-benar dikerahkan, Reiki yang tidak terhingga dan membentuk 4 buah tangan di udara. Tangan besarnya menyerang turun, bagaikan sedang menepuk lalat dan menepuk keempat orang itu di lantai. Keempat orang itu merasa tulangnya bagaikan retak semua, seluruh badan mereka menjadi daging cincang, bahkan berdiri saja mereka juga tidak bisa. Aku bisa menentang keluarga Su, mana mungkin aku adalah orang yang bisa diapa-apain oleh kalian para orang lemah. Erik melirik ke arah semua orang. Setelah itu, tatapannya perlahan mengarah pada Direktur Sa. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.